Kakak Tari dalam program baru Mesbah Doaki. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doaki kita bersama untuk memuji Tuhan. MDK Mesbah Doaki. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doaki kita bersama belajar dan bernyanyi. Tepuk tangan, gempak kaki, melompat, haleluya. Tepuk tangan, gempak kaki, melompat, puji Tuhan. Melompat, puji Tuhan. Dan melompat, puji Tuhan. Mesbah Doaki. Yes, 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 hore! Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kakak Tika Dan Kakak Tari di Mesbah Doaki. Wow, apa kabarnya adik-adik semua yang ada di rumah? Pastinya semuanya kabarnya baik ya, dan selalu bersuka cita bersama semua keluarga. Nah, adik-adik jangan lupa ya, yang Kak Tika dan Kak Tari selalu ajarkan untuk selalu mendoakan jika ada orang yang memerlukan. Misalnya ada yang sedang sakit, atau ada yang sedang sedih. Nah, adik-adik jangan lupa untuk mendoakan. Oke? Percaya Tuhan Yesus yang selalu menyembuhkan dan menyemangati kita semua. Oke adik-adik? Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar sesuatu loh. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Oke? Kakak Tari akan memimpin kita di dalam doa. Oke adik-adik semua yang ada di rumah dan dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan juga menyaksikan cerita, ayo semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Ikuti Kak Tari berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih bisa berkumpul di Mesbah Doa Kids. Itu semua karena anugerah Tuhan. Urapi kami semua, berkati kami semua, supaya apa yang kami dengarkan dan apa yang kami saksikan hari ini mengubahkan hidup kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Urapi juga kakak-kakak kami yang mengajari di Mesbah Doa Kids. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, karena semuanya sudah berdoa, sekarang kita mau mendengarkan cerita. Tapi cerita apa ya? Jadi, hari ini kita mau melanjutkan cerita dari kisah Ayub part 2. Hah? Ayub part 2? Ada ya Kak Tika? Ada dong, kan waktu minggu sebelum-sebelumnya Kak Tika dan Kak Tari udah bilang kalau ada cerita Ayub part 2. Oh iya deh. Kak Tari ingat sekarang. Nah, oke. Jadi langsung aja ya kita dengarkan ceritanya. Tapi sabar dulu Kak Tari. Cerita Ayub part 2 ini sangat sedih. Iya Kak Tika? Iya, udah deh langsung aja kita lihat ceritanya. Karena kesalehan, kejujuran, dan kebaikan Ayub, sehingga suatu kali para malaikat menghadap Tuhan. Dan di antara mereka ada juga iblis. Dari mana engkau? Biasa jalan-jalan sambil mengelilingi bumi. Apakah engkau melihat hambaku Ayub?
sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Ayub sangat saleh. Dia mengasihiku, menghormatiku, jujur, dan menjauhi kejahatan. Ayub kan menghormati dan mengasihimu karena engkau memberkati dia, sehingga apapun yang dia kerjakan, engkau buat berhasil. Dan lihatlah, Ayub semakin kaya. Coba aja kalau engkau, Tuhan, ulurkan tanganmu dan semua hartanya habis. Apa Ayub masih mengasihi engkau? Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Tapi ingat, jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Iblis langsung pergi dari hadapan Tuhan. Suatu hari, saat anak-anak Ayub sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara yang sulung, datanglah pekerja Ayub menghadap Ayub. "Tuan, saat lembu sapi sedang membajak dan keledai-keledai makan rumput di sebelahnya, tiba-tiba datanglah perampok dan mencuri lembu sapi dan keledai-keledai itu. Bahkan penjaganya dibunuh dengan pedang, ya Tuan." Saat pekerja itu sedang berbicara, tiba-tiba datanglah pekerja Ayub yang lainnya. "Tuan, Tuan, tiba-tiba ada api turun dari langit, membakar habis semua kambing domba dan penjaga-penjaganya. Hanya aku sendiri yang selamat, Tuan." Saat pekerja itu sedang berbicara, tiba-tiba datanglah pekerja Ayub yang lainnya. Hah, Tuan, orang-orang Kasdim datang lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaga-penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang selamat. Karena itu aku bisa memberitahukannya kepadamu, Tuan. Kemudian datanglah pekerja Ayub yang lainnya dan berkata kepada Ayub, Tuan, anak-anak Tuan lelaki dan perempuan sedang makan-makan dan minum di rumah anak Tuan yang sulung. Tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun, sehingga rumah itu dilandanya. Rumah itu roboh, sehingga anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan Tuan, mereka semua mati, dan hanya aku sendiri yang selamat. Karena itu aku dapat memberitahukannya kepadamu, ya Tuan. Maka berdirilah Ayub, mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, dan sujud menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wah, luar biasa banget ya Kak Tika. Dia sudah kehilangan semuanya, tapi ia masih sanggup untuk sujud menyembah Tuhan. Iya Kak Tari, makanya itu Tuhan itu sangat bangga sama Ayub. Walaupun semua harta bendanya habis, anak lembu, bahkan juga kambing domba, mati semua, bahkan anak-anaknya juga mati. Tapi dia, Ayub, tetap setia memuji dan menyembah Tuhan. Wow, itu keren banget Kak Tika. Ayub sangat menghormati Tuhan ya Kak Tika. Iya bener banget Kak Tari. Jadi hari ini kita belajar dari kesalehan hidupnya Ayub. Jadi adik-adik dan Kak Tari, kalau kita hidup dalam kebenaran, Tuhan mengizinkan kita untuk masuk dalam masalah, kita harus belajar dari Ayub. Dia selalu setia kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa
Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, seperti Tuhan tidak meninggalkan Ayub. Misalnya saat kita di sekolah, kita jadi anak yang taat, berbuat baik, dan juga jujur. Mungkin ada teman-teman kita yang bilang, "Hah, kamu sok baik, sok jujur." Nah, tapi kita jangan takut ya adik-adik, kita harus tetap hidup dalam kebenaran. Karena kalau ada teman-teman atau orang lain yang menjauhi kita, jangan takut ya adik-adik, sebab Tuhan selalu bersama-sama dengan kita semua. Amin. Ketika hari ini juga Kak Tari belajar dari kisah Ayub. Ayub adalah seorang yang setia. Sekalipun Ayub mengalami masalah, mengalami hal yang tidak enak, tapi lihat kisah dan ceritanya Ayub. Dia tetap setia menyembah Tuhan. Iya Kak Tari, jadi adik-adik kita harus hidup setia kepada Tuhan ya. Karena apa? Karena Tuhan itu juga setia kepada kita. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca satu ayat Alkitab ya. Langsung aja kita baca sama-sama. Ayat Alkitab kita terdapat di dalam kitab Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-21 yang berbunyi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Wow adik-adik, luar biasa banget ya. Hari ini kita belajar dari Ayub adik-adik. Jadi sampai sini dulu ya episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau sembah Tuhan sama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, anak-anak Tuhan, untuk kami boleh datang menyembah Tuhan. Mari adik-adik kita naikkan sembah kita kepada Tuhan. Kita mau puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesusku, ku puji Kau. Yesusku, ku sembah Kau. Yesusku, ku puji Kau. Kau layak dipuji dan disembah. Mari adik-adik, kita sembah Tuhan lebih dalam lagi. Katakan haleluya. 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 Haleluya, haleluya.
Hi everyone! Welcome to Misbah Doa Kids! You know what I love? Talking to Jesus. It's kind of like calling your best friend, but way better. You don't need a phone, or Wi-Fi, or even perfect words. You just pray from your heart. In the Bible, Jesus said in Matthew 7 verse 7, "Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you." Isn't that awesome? It means Jesus is always listening. When I'm happy, I pray. When I'm sad or worried, yep, I pray too. Jesus loves when we come to Him, just like a loving friend or a good dad. He hears every prayer, big ones, little ones, even the ones I whisper. Sometimes He says yes, sometimes not yet, and sometimes I have something better. No matter what, I know He listens and He cares. That's why I pray to Jesus, because He loves me, helps me, and never leaves me. So let's pray with me. Dear Jesus, thank you for always listening when I pray. Help me to ask, seek, and knock. Just like you said, I love talking to you. Amen. Bye everyone. See you next week.